Part 6. Cinta dan Pengkhianatan. Jakarta, senja akhir tahun. Di sebuah rooftop cafe dengan lampu-lampu temaram, Raffi duduk di depan seorang gadis muda berambut sebahu, berkulit sawo matang, dan bermata teduh. Namanya Sekar Ayuning Tias, jurnalis muda yang pertama kali meliput kisah Raffi 2 tahun lalu. Mereka bertemu kembali saat Sekar sedang meliput perkembangan Recikle untuk media nasional. Dari sekadar wawancara, berkembang menjadi diskusi hangat, lalu berujung pada pertemuan-pertemuan yang lebih personal. Dan malam itu, di tengah suasana yang sunyi, Sekar bertanya pelan. "Vi, kamu pernah jatuh cinta?" Raffi tersenyum malu. "Aku nggak tahu, tapi kalau rasa ingin selalu ketemu, ingin didengar, dan nyaman saat bersamamu itu cinta mungkin iya." Sekar menunduk, tersipu. Di atas kota yang terus sibuk dan bising, dua hati yang tenang mulai menyatu. Pengkhianatan yang tak diduga. Seminggu setelah momen indah itu, Recikle menerima undangan penting, presentasi proyek edukasi digital di hadapan Kementerian Pendidikan. Jika berhasil, pemerintah akan mengadopsi sistem mereka sebagai program nasional. Raffi mempercayakan seluruh persiapan teknis kepada orang kepercayaannya, Tegar, teman seperjuangan sejak awal, mantan anak jalanan yang dulu Raffi ajak bergabung dan bantu dididik. Namun, sehari sebelum presentasi, sistem mengalami peretasan internal. Semua data demo rusak. Tim panik. Presentasi gagal total. Setelah investigasi mendalam, terbongkar bahwa Tegar menjual akses back-end sistem ke pihak luar. Tujuannya, mendapatkan uang cepat dari pesaing yang ingin meniru dan menjatuhkan Recikle. Raffi terpukul. Sosok yang dulu ia angkat, ia percaya, justru menusuk dari belakang. Saat akhirnya Tegar dihadapkan padanya, dengan muka penuh rasa bersalah, Raffi hanya berkata pelan. "Kenapa, Gar? Aku nggak pernah potong jatahmu. Aku bagi semua yang aku punya." Tegar menangis. "Aku lelah jadi bayanganmu, Vi. Semua orang menyebutmu pahlawan. Aku cuma teknisi kecil. Aku juga pengin dikenal." Pilihan yang menyakitkan. Raffi tidak membawa kasus ini ke polisi. Ia hanya meminta Tegar pergi dan tidak pernah menginjak kantor Recikle lagi. Namun insiden ini membuat tim internal goyah. Beberapa relawan lama mulai mempertanyakan keputusan Raffi, menyebutnya terlalu baik hati, bahkan lemah dalam manajemen konflik. Dalam keheningan ruang kerjanya, Raffi hanya bisa menatap foto Bu Salma di meja. "Ibu, aku percaya semua orang bisa berubah. Tapi bagaimana kalau kepercayaanku justru menjadi celah untuk dijatuhkan?" Cinta yang diuji. Sekar, yang menyaksikan sendiri kondisi Raffi saat itu, selalu hadir memberikan dukungan. Mereka sering duduk berdua tanpa kata-kata. Sekar tahu, Raffi bukan sedang marah. Ia sedang terluka. Suatu malam, di teras kantor Recikle, Sekar menyodorkan sebuah tiket pesawat ke Raffi. "Kamu butuh istirahat. Ada seminar komunitas sosial di Yunani. Kamu diundang. Ambil ini, Vi. Lari bukan pengecut, kadang itu bentuk merawat luka." Raffi memandang tiket itu lama, lalu menjawab pelan. "Aku tidak takut dunia, Sekar. Tapi aku takut, saat aku pergi, aku kehilangan kamu." Sekar tersenyum, menggenggam tangannya. "Kamu gak akan kehilangan aku. Tapi kamu bisa kehilangan dirimu, kalau kamu terus menyalahkan diri atas semua ini." Perjalanan jiwa. Raffi akhirnya memutuskan pergi. Di Athena, ia bertemu banyak aktivis sosial dari berbagai negara, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar membuka diri. Ia menangis saat bercerita tentang ibunya. Tentang kekecewaan. Tentang cinta yang belum sempat ia genggam utuh. Di sana pula, ia menulis surat untuk Sekar. "Kita tumbuh bukan dari kemenangan, tapi dari luka. Aku tahu sekarang, bahwa mencintai orang lain takkan pernah utuh jika aku belum benar-benar memaafkan diriku sendiri." Kembali dengan jawaban. 6 bulan kemudian, Raffi pulang ke Indonesia dengan semangat baru. Ia kembali ke kantor Recikle, mengumpulkan semua tim. Recikle bukan hanya platform. Ini rumah. Dan rumah harus dibersihkan, ditata ulang, dan dijaga dari dalam. Mulai hari ini, kita bukan cuma teknologi. Kita jadi gerakan. Komunitas yang hidup. Tim berdiri. Ada air mata.
Ada peluk haru. Dan sore itu, di taman kecil di belakang kantor, di bawah pohon flamboyan yang ditanam saat peluncuran pertama aplikasi, Raffi menatap Sekar dan berkata, "Aku tahu kamu bukan tujuan. Tapi kamu adalah temanku dalam perjalanan. Sekar, maukah kamu menua bersamaku, sambil tetap memperjuangkan dunia yang kita percaya bisa lebih baik?" Sekar terdiam, menatap dalam, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Selama kamu gak lupa pulang ke rumah saat dunia mulai berisik, aku siap." Malam itu, Raffi menulis, "Cinta bukan akhir dari perjalanan, tapi tempat di mana hati kita bisa beristirahat sebentar. Aku telah memilih, bukan antara cinta atau cita-cita, tapi cinta yang berjalan bersama cita-cita." Lanjut part 7.